Menyesal, bodoh, misalnya kalian sekolah tidak serius. Kalian harus sadar pentingnya pendidikan yang benar untuk menata masa depan kalian. Entah kalian sekarang jadi office boy kah, pengusaha, politisi, atau yang lainnya. Dan ini saya kasih tahu alasan kenapa tiba-tiba saya ngebahas tentang pendidikan terdidik. Ini konten video ketiga dan akan banyak konten-konten yang akan ngebahas fenomena yang ada di sekeliling saya dari sudut pandang saya yang betul-betul saya lihat dan saya rasakan. Dan juga kedepannya saya akan ngebahas tentang berbagai macam fenomena dari mulai politik, ekonomi, mitos, bahkan ilmu gaib. Ini pertama kali aku ngobrol tentang pendidikan dan temen aku ngomong kayak gini, kamu itu ngapain bahas kayak gitu, sekolah kamu aja kurang bener, seberapa tajam dampaknya pendidikan. Berarti kalian nggak paham penting pendidikan itu di kehidupan sosial, masyarakat, serta ekonomi. Kalau kalian nggak terbiasa belajar dan kalian nggak suka dididik, saran saya, dan ini penting, itu kalian skip aja video ini dan langsung ke poin akhir video saja. Tapi kalau kalian pengen belajar dan bisa ngerubah template masa depan kalian, atau pengen hidup layak dan tidak terlalu susah, bahkan sukses, punya kehidupan yang mapan, punya banyak duit, kalian bisa tonton video ini sampai akhir. Kebanyakan orang akan mikir pendidikan yang layak itu harus mahal dan hanya kalangan elit. Untuk orang-orang UMR itu susah. Soalnya ini tidak terjangkau, ini itulah, banyak tantangan lah, mahal. Tapi bukan itu poinnya. Apa itu pendidikan? Serangkaian aktivitas yang membentuk integritas, yaitu perilaku, tindakan kamu didasari pada aspek tanggung jawab dan prinsip-prinsip moral. Serta tambah lagi nih, peningkatan keterampilan. Atau simpelnya kayak gini, pendidikan itu antara integritas, keterampilan untuk melakukan sesuatu. Dengan pengetahuan akan lebih mudah. Saya itu sedih kalau masih ada orang-orang yang abai tentang pendidikan. Saya umur 30 juga baru sadar pentingnya konsep pendidikan. Yang mungkin kebanyakan orang-orang juga kayak saya yang nggak paham tentang arti pendidikan itu. Ini adalah lapisan benefit kalau kamu memang terdidik dan mau berpendidikan. Satu, pendidikan membentuk karakter. Kedua, meningkatkan keterampilan dan kamu bisa berkesempatan kerja lebih luas. Ketiga, membangun masyarakat yang lebih beradab. Keempat, membentuk ekonomi yang lebih kuat. Poin pertama, pendidikan karakter. Jadi, berdasarkan konsep pendidikan, konsep pembentukan yang paling dasar itu ya pendidikan karakter. Kalian sadar nggak? Waktu masih TK, kalian dibentuk untuk mematuhi aturan sederhana. Coba misalnya pakaian rapi, pakai baju rapi, berbicara sopan, atau apalah itulah yang bakal akan membentuk kalian dari segi karakter. Itu cikal bakal pembentukan karakter dari konsep pendidikan. Atau bahasa sederhana psikologinya itu kayak gini. Kamu ngerjain sesuatu supaya kamu nggak disalahin atau supaya kamu nggak dihukum. Itu paling sederhananya itu tentang karakter antar integritas. Bener nggak ini ya? Itu poin dari pendidikan karakter itu gimana caranya kita punya kebiasaan atau melakukan tindakan berdasarkan aturan yang sudah ditetapkan secara moral. Jadi, definisi pembentukan pendidikan karakter itu membentuk diri kita sendiri dan memahami batasan-batasan yang diterima di lingkungan. Yang kita lakukan itu dasarnya pada moral dan tanggung jawab. Ini bagi kalian yang nggak tahu, kalau misalnya ya, pendidikan karakter itu tidak terbentuk. Contoh simpelnya kayak gini.
berbicara kotor atau umpatan tanpa kontrol alias tidak punya tata krama. Itu yang paling bisa kita lihat dengan jelas. Disitulah pentingnya tata krama dalam pembentukan karakter. Digunakan untuk memenuhi tujuan satu sama lain dalam kesepakatan komunikasi. Itu hal-hal yang paling mendasar yang menyangkut pembangunan karakter diri sendiri dalam memahami konsep pendidikan. Ini contoh lainnya ya. Kalau ini bukan milikmu, jangan kamu ambil. Itu korelasinya ke integritas itu. Lapisan poin kedua. Keterampilan yang bisa ningkatin kesempatan kerja. Nah, lapisan kedua ini bener-bener dibutuhin untuk kalian supaya dapat income yang layak terhadap apa yang kalian kerjakan. Konteksnya mirip sama lapisan yang pertama. Kamu punya kemampuan dan keterampilan atau kalian kerja entah sama orang lain atau perusahaan di mana apa yang kalian kerjakan itu dapat penghasilan karena didasari oleh kelayakan dan kemampuan. Simulasinya kayak gini ya. Manusia itu akan mikir itu gimana itu kerjaan selesai dengan cara apa. Bagaimanapun ini pekerjaan harus diselesaikan dengan metode. Nah, disitulah keterampilan kamu harus tampil. Ini dari pribadi saya ini. Tujuannya apa? Ya, kembali lagi ke peningkatan keterampilan. Biar kalian bisa beradaptasi terhadap permintaan kerja. Ujung-ujungnya lagi ke pendidikan lagi. Kalian punya pendongkrak atau power untuk up level. Dan punya nilai lebih lah daripada mereka yang males-malesan untuk nge-upgrade dirinya. Untuk meningkatkan keterampilan yang akan kalian miliki, bisa dipakai untuk nego kerja kalian dengan pemberi kerja atau perusahaan. Ini aku punya contoh simpel nih. Kamu riset dulu keterampilan kamu, di gaji berapa di rata-rata sekarang. Terus kalian buat janji sama bos. Cari waktu yang tepat sebelum perusahaan kalian mengajukan anggaran baru. Paling penting, tunjukkan skill dan keterampilan kalian. Ini salah satu tips buat kalian yang pengen duduk di jabatan tertentu. Terus tingkatin keterampilan kamu yang dibutuhkan di posisi itu. Jadi antara perusahaan bisa memberikan kamu kompensasi yang lebih dari segi keuntungan dari apa yang kamu punya dari keterampilan itu. Poin simpelnya itu kayak gini. Kamu punya skill, kamu punya kuasa, kayak gitu. Dan ini lapisan ketiga. Dan biasanya agak sedikit susah, tetapi jauh lebih benefit. Membangun peradaban yang terdidik itu agak susah. Karena apa? Karena dari segi sosial itu manusianya harus memang betul-betul terdidik. Mau tidak mau kita harus membentuk itu peradaban. Karena biar bagaimanapun kita akan terjun di lingkungan. Entah itu di desa, di kota, atau di kompleks perumahan. Paling terasa itu kalau di kompleks perumahan. Anda bisa bayangkan bagaimana itu membangun orang dari satu orang ke orang lain supaya di dalam lingkungan itu menjadi lebih aman, tenang, tentram. Pentingnya dan poinnya dalam pembangunan masyarakat yang berkarakter. Ini contohnya, bila mana itu di lingkungan tidak terbentuk dengan baik, biasanya banyak terjadi gesekan sosial. Seperti teriak-teriak gak jelas atau pokoknya gesekan-gesekan sosial itu akan lebih cenderung memantik. Ini poin keempat tentang pembangunan ekonomi yang kuat. Terus bagaimana membangun ekonomi yang kuat? Ekonomi kuat itu akan terbentuk dengan sendirinya bila mana dari lapisan 1, lapisan 2, lapisan 3 Anda betul-betul sudah dilewati dan dikompensasi. Akan menjadi problem bila mana dari lapisan-lapisan tadi tidak betul-betul dipahami. Akan menjadi sebuah ceruk kemiskinan baru. Mulai dari penghasilan yang tidak jelas, terlilit pinjol, atau sesuatu yang serba instan. Karena cuma dengan sekolah dan pendidikan, kalian bisa melihat dari sudut pandang yang lain.
Dan percayalah ini tidak gampang. Tapi misalnya kayak gini ya, kalau ingin membentuk situasi ini, ada proses jalan panjang dan tantangan. Disitulah awal proses fondasi kekuatan ekonomi. Bagi kalian yang bisa ngerti dinamikanya, bisa melewatinya, tahu sosialnya, tahu ekonominya, dan membaca peluang itu. Sederhananya kayak gini, kalau mau ekonomi kuat, itu harus memang didukung oleh lapisan-lapisan tadi itu. Mulai dari lapisan pendidikan karakter, lapisan peningkatan kemampuan kerja, lapisan membangun masyarakat, bermuaranya kepada meningkatnya kemampuan ekonomi. Dan kembali lagi poinnya, semua itu harus lewat pendidikan. Ini dari pokok pendidikan Aristoteles. Pendidikan adalah proses menyiapkan akal untuk mengerjakan atau bertujuan untuk membentuk karakter dan pencapaian kesempatan moral dan intelektual. Pendidikan adalah senjata yang ampuh untuk mengubah timeline masa depan kalian. Orang bijak belajar selagi bisa. Orang bodoh belajar dalam keadaan terpaksa. Yang artinya kayak gini, sedia payung sebelum hujan. Nah, jangan hujan dulu baru cari payung. Kapan kalian belajar, ini bukan untuk diri sendiri, tetapi antara hasrat yang menggoda tanpa batas dengan kemampuan berpikir logis berpadu dengan waktu dan logika.